Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati, ini untuk sekian tahun ini Pak, baru sekarang setelah saya kemarin ketemu Bu Viva. Sudah 9 tahun kepala Bapeda nggak pernah datang di Musren diundang di Banyuwangi. Dan hari ini baru pertama kepala Bapeda datang. Setelah kemarin kita ketemu dengan Bu, sebenarnya beliau ditugaskan Bu Viva kemana kemarin? Rumah kita, akhirnya Bu Viva menugaskan beliau ke sini. Fotonya nggak bisa ditampilkan ya, tadi. Anu ya, apa namanya? Nah, Bapak sekalian saya hormati Pak Kajari, terima kasih Pak Kepala Pengadilan. Saya kangen, saya saliban terus acaranya. Nggak bisa ketemu ini. Yang wakili Pak Dandim, Pak Dalanal, Pak Kapolres ada di Polda baru sampai dengan saya. Pimpinan DPRD Pak Kiai Mahrus dan seluruh pimpinan fraksi saya lihat ada banyak hadir kesempatan ini. Ketua tim penggerak PKK istri saya. Tadi saya kenapa? Ya saya cari kok nggak datang, saya bilang. Saya WA suruh cepat datang untuk belajar. Karena setiap acaranya harus jadikan belajar. Saya saja tadi Pak Yan saya suruh menjelaskan panjang supaya saya mendengar. Pak Ustadz juga sama. Kalau saya minta paparan, saya suruh paparan. Tadi saya menghadiri Pak Yayan yang saya tanya, Pak Yayan berapa jumlah usulan? 5.300 usulan. 5.300 usulan Pak Kepala Bapeda. Yang tertampung kurang lebih sekitar 2.000 sekian usulan. Nah nanti kita sampaikan. Jadi yang tidak tertampung jangan marah. Ada 5.000 usulan. Usul boleh tapi uangnya harus dibagi. Kan gitu. Nah kita ini demokrasi terbatas. Sama dengan ibu-ibu pakai baju yang kekecilan. Ditarik ke atas yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah yang atas kelihatan. Kira-kira ditarik kemana ya ini? Nah, anggaran kita itu begini kira-kira gitu. Kata Pak Salimi, tarik ke bawah aja karena di bawah itu penting. Waduh, yang atas kelihatan. Nah, kata yang atas tarik ke atas yang bawah kelihatan. Nah, inilah dilema Pak Yayan, Pak Ustadi, Pak dan semua Bapak sekalian untuk merancang program ini. Pak Sekda, para kepala dinas, para camat, tokoh-tokoh masyarakat, ibu dan bapak sekalian. Nah ini kemarin di acara ini kita sedang membicarakan lintas selatan. Nanti biar beliau menyampaikan. Insya Allah kalau tol ini nyambung, lintas selatan sambung, Banyuwangi akan menjadi ujung tombak pengembangan di wilayah timur, di bagian timur. Dan kemarin di Kadin kita diskusi panjang, kita belajar banyak. Jangan sampai tol ini tidak membawa berkah. Saya sudah ketemu Bupati Brebes ngeluh karena telur asinnya nggak laku. Dulu orang Banyuwangi anggota DPR kalau ke Jakarta naik Lorena itu berhenti di Brebes, kita beli telur asin. Sekarang tidak berhenti lagi di apa namanya di warung-warung itu, dan sekarang karena orang naik tol. Nah, jangan sampai kita ini nanti hanya dilewati orang tidak mampu. Tapi beberapa skenario telah disiapkan sehingga dalam mengintegrasikan program perencanaan ke depan supaya jalan. Saya sampaikan juga ke Bu Ifah kemarin, Bu, kalau bangun tidak boleh lagi dari barat karena bandara internasional itu hubnya tidak hanya di Surabaya, sekarang dari Banyuwangi. Katanya tergantung Pak Kepala Bapeda. Kepala Bapeda kemarin datang ya, insya Allah nanti mudah-mudahan lancar. Maka kalau ini jalan, insya Allah dapil kali baru siapa DPR ini. Insya Allah kali baru ke depan akan semakin maju. Kira-kira gitu. Glenmor lontong sayurnya akan maju ke depan karena orang Jember ke depan liburannya insya Allah ke Glenmor, ke Kalibaru kalau lintas selatannya sudah selesai. Umbul Bening kolam renangnya nanti perlu diperbesar karena orang akan salah tambah banyak kira-kira gitu, dan tempat-tempat yang lain. Anggota Dewan yang kami hormati, pimpinan perbankan, instansi Pak Kepala BPS, terima kasih. Kita terus bersinergi. Pak, teman-teman dari Kepala Perbankan Luras Kabupaten Banyuwangi, Kepala Puskesmas Kabupaten Banyuwangi, tadi sudah panggil Dokter Rio, mana Dokter Rio? Saya minta SOP terkait dengan corona, jangan sampai membuat resah. Saya tidak mau corona solusinya dengan masang masker, tapi bagaimana makan jahe, temulawak semua jalan. Ternyata temulawak di pasar-pasar sekarang jadi mahal. Di Sarona sudah mulai dibawa ke sini, saya lihat Pak Gadir berapa kebo kemarin karena mulai mahal. Saya kemarin sudah lihat ini ke UKM-UKM ini. Ternyata begitu saya unggah di Instagram kemarin Richard Sambera sebagai orator kafe jamu, Bu Nani dia akan minta support beberapa jamu yang akan untuk kafe jamunya.
Karena kafe jamu sekarang menjadi lifestyle. Orang ke kafe jamu, minum jamu, tidak lagi minum wine. Yang minum wine yang punya uang aja, yang setengah punya uang jangan coba minum wine karena uangnya ngutang repotnya. Nah, jadi kita sudah sini ada gunanya juga dengan Instagram. Akan datang nanti Richard Sambera dan lainnya. Mohon maaf tadi saya telat 15 menit karena menerima staf Menteri Perekonomian yang akan nanam pisang. Pisang apa namanya tadi Pak Arif? Apa? Hah? Iya. Nah, pisang kayak gini akan diekspor. Silakan tanah-tanah yang nganggur, termasuk LMDH dan lain, karena langsung diekspor, dia dapat insentif pupuk murah dan dia langsung akan dibeli, diekspor ke luar negeri. Dan ini jumlahnya diperlukan banyak, jadi langsung kontainer langsung dibawa ke sana. Kita akan gunakan ini anggota dewan yang punya pembinaan LMDH dan lain-lain. Nanti tanahnya bisa ditanami pisang ini, pendapatannya cukup signifikan. Nah, target kami nanti itu bisa maksimal. Segenap koordinasi teman-teman dari pendidikan, segenap organisasi wanita, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu dan bapak sekalian saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah kami bersyukur hari ini nanti dengan arahan dari Ibu Gubernur yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, saya baru ternyata menantunya Pak Masud, mantan Bupati Bondowoso. Pak Masud dulu, kalau saya datang suka ngasih sangu saya Pak dulu. Waktu dulu saya masih DPR kira-kira. Sekarang salah Pak, kalau saya kesini gantian saya ngasih sangu. Nah, Ibu dan saya hormati, Gandrung Sewu mungkin tanya Pak sekalian, kenapa akhir-akhir ini Pak Bupati coba gambar gandrung? Kenapa kok sering menampilkan foto gandrung? Ini Pak Kepala Bapeda karena di bukunya Pak Renal Kasali yang judulnya apa ya? Seri lanjutan dari Disrupsi, buku apa ya? Masih ingat ya? MO yang sangat terkenal, buku MO. MO ini sekarang dibaca oleh banyak orang, namanya mobilisasi dan orkestrasi. Salah satu contoh di bab awal dari bukunya Pak Renal Kasali itu adalah membahas tentang orkestrasi. Ada banyak pemerintah daerah dan unit-unit organisasi hanya mampu bertahan di semester-semester awal untuk melakukan orkestrasi karena tekanan politik, tekanan pendukung, tekanan parlemen, inovasi tidak muncul, tidak bisa tumbuh, dan orkestrasi tumpul di semester ketiga, semester keempat. Nah, Pak Renal Kasali mengapresiasi, mencontohkan NASA dan Gandrung Sewu menjadi model bagaimana Banyuwangi bisa mengorkestrasi kegiatan, bagaimana gerak partisipasi itu salah satunya adalah model tari gandrung ini. Dan alhamdulillah dalam buku itu Banyuwangi menjadi model bagaimana orkestrasi bisa bertahan lebih dari 5 tahun di Banyuwangi. Di satu daerah paling bertahan katanya 2 tahun, tekanan politik ini itu dan seterusnya, tapi alhamdulillah dengan dukungan teman-teman semua, kesabaran anggota dewan yang terhormat, kesabaran partai-partai politik, tidak melakukan tekanan kepada saya sehingga orkestrasi bisa berlangsung. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, kita bumi ketawanya ada 1-2 aja. Tapi secara umum alhamdulillah bisa kita lewati sehingga orkestrasi ini bisa jalan. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan orkestrasi ini bisa terus menjadi bagian dari cara kita mengorganisasikan agar kegiatan-kegiatan tetap berjalan. Ibu saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa substansi sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahun 2021. Pak Yayan tadi telah menyampaikan, Pak Kepala Bapeda, kami berkali-kali ingin menyelaraskan antara program Presiden, program prioritas Ibu Gubernur dengan program pemerintah daerah. Jadi kami selaraskan betul Pak Kepala Bapeda. Jadi kalau Pak Kepala Bapeda membantu banyak ke Banyuwangi, insya Allah tidak menyimpang dari arahan Ibu Gubernur. Kira-kira begitu. Terus di setiap pertemuan kami tampilkan terus program prioritas provinsi, 5 arahan Presiden, sehingga ini bisa landingnya pas. Karena banyak program yang tidak selaras, akhirnya tujuannya tidak sampai. Kira-kira begitu. Nah, ini saya hormati. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal substansial, saya sekilas ingin menyampaikan teori kepemimpinan. Ada 2 teori kepemimpinan klasik yang saat ini masih diikuti. Pertama adalah teori genetik, bahwa pemimpin itu dilahirkan. Leaders are born, sebagaimana seorang anak raja lahir menjadi raja, itu dilahirkan. Tapi ada teori kedua, yaitu teori sosial, bahwa seorang yang menjadi pemimpin itu bisa dibentuk, dilatih, bukan dilahirkan. Apa yang saya maksud di sini? Saya bermaksud meyakini bahwa teori sosial bahwa memimpin itu dibentuk, bukan dilahirkan. Banyak ahli menjelaskan kenapa anak raja lahir kemudian mempunyai kemampuan memimpin, bukan sebab bakat bawaan, tapi sebab sejak kecil anak raja tahu dan memperhatikan cara memimpin sehingga bakat itu tumbuh dari anak raja yang itu dilahirkan dari raja.
Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Anda, kita semua, Pak Camat, Kepala SKPD, kita semua sedang memimpin, sebenarnya secara tidak langsung kita juga sedang memberi contoh cara memimpin yang benar yang ada kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka oleh karena itu ketika para kepala dinas, kita semua dan semua yang hadir ada di tempat ini, ketika Bapak itu di dalam memproses pengambilan keputusan benar, cara pengambilan keputusan benar sebenarnya bukan hanya mencapai program yang kita inginkan saja, tapi kita sedang mendidik orang di sekitar kita untuk bagaimana mengambil keputusan dengan baik, cara memimpin yang baik. Inilah yang saya harapkan ke depan, proses regenerasi birokrasi bisa berjalan dengan cara-cara yang ditempuh yang benar, cara pengambilan keputusan yang benar, dan output yang kita peroleh cukup bagus. Yang berikutnya Bapak saya hormati, update kondisi global nasional yang menjadi perhatian kita bersama. Tentu data ini kami ingin sampaikan sebagai referensi saja kepada teman-teman semuanya. Berdasarkan rilis UNICEF dan beberapa lembaga kredibel internasional tentang kondisi Indonesia, ada 440 bayi meninggal setiap hari. Ada 40 orang ibu meninggal setiap hari. Ada 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Setidaknya tercatat 26.290.000 jiwa tewas karena kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Termasuk di Banyuwangi ini, Pak Kepala Bapeda, ternyata begitu jalan semakin mulus, kecelakaan tinggi, justru banyak juga yang langsung masuk UGD dan meninggal di UGD. Makanya saya bilang kepada teman-teman Dewan, kalau perlu jalan jangan diaspal semua yang halus. Karena kalau halus semua, ngebut semua, kecelakaan tambah banyak. Ini seiring infrastruktur tambah banyak di nasional, Pak Jokowi bangun jalan banyak, jumlah yang meninggal tambah banyak sekarang kita lihatin. Data UNICEF terbaru 2019, di Indonesia ada 50-99% anak di bawah 5 tahun atau balita yang termasuk kategori not growing well atau pertumbuhan yang tidak baik. Berdasarkan data WHO, 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Ini yang saya bacakan ini ada kaitannya dengan tema yang menjadi kemandirian ekonomi melalui SDM yang akan jadi prioritas di 2001. Survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah anak usia 7-12 tahun Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.790 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi jumlahnya 936.674 anak. Ini potret nasional yang juga menjadi gambaran potret di daerah-daerah termasuk di Banyuwangi yang nanti ini akan dirumuskan di dalam rencana program kita yang kemarin juga menjadi diskusi di beberapa forum sebelumnya. Perkembangan kondisi global ekonomi, saya kira ini sudah sering kita baca, corona virus jenis yang baru yang belum pernah diidentifikasi, ini hampir melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Kemarin malam saya di Jakarta ketemu dengan para pimret, ekonomi dunia ini hampir lumpuh kalau begini caranya. Sekarang ini ekonomi dunia berat sekali, hampir pasar saham turun. Alhamdulillah insya Allah orang Pemda Banyuwangi PNS nggak punya saham, jadi aman kira-kira gitu, nyenyak tidur. Jadi PNS ini sebenarnya bahagia Pak, karena ada krisis apapun gajinya pasti. Sementara yang bisnis jantungnya sekarang wah berat karena sahamnya naik turun. Secara tidak langsung dampak corona signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi G20 diprediksi menurun 2,4% menjadi 2,1%. Tiongkok menurun dari 5,2% menjadi 4,8%. Korea Selatan menurun dari 1,9% menjadi 1,4%. Amerika Serikat menurun dari 1,7% menjadi 1,5%. Ibu Sri Mulyani sekarang rapat bolak-balik karena memang penerimaan trennya turun, tapi pagu anggaran dan penggunaannya sudah ditetapkan. DPR sudah menetapkan, tapi uangnya ini nggak ada. Ini potensi defisitnya sangat tinggi. Nah, sementara kemarin Pak Kepala Bapeda kita langsung berkirim surat sebagai terima kasih karena ada pernyataan Ibu Menteri di koran bahwa meminta kepada beberapa daerah untuk segera membebaskan pajak hotel dan pajak restoran. Nah, pemilik hotel ini pada WA ke saya memforward pernyataan Ibu Sri Mulyani.
Nah, kami kirim surat kemarin, ini belum dijawab. Gimana pelaksanaannya? Kalau memang iya, gantinya bagaimana? Padahal DPR sudah menetapkan itu target, sudah ditetapkan di awal. Kalau nggak tercapai, di akhir tahun dikritik saya. Pemda tidak sesuai target, begini. Padahal ini ada first mayor yang sedang terjadi. Nah, inilah kemarin kita sampaikan, kalau ini maka ini akan berat. Mungkin Banyuwangi tidak berteriak, Bandung berteriak. Pendapatan kami sekian triliun dari pajak hotel dan restoran. Kalau ini dibebaskan bagaimana? Tentu ini akan menjadi diskursus baru. Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati, arahan utama Bapak Presiden pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan seterusnya, pembangunan SDM. Tekanan beliau angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, ini menjadi prioritas penanganan. Arahan Pak Mendagri di depan Ibu Gubernur berkali-kali waktu Pak Kepala Bapeda soal stunting gitu. Pemda yang tidak menganggarkan signifikan soal stunting, APBD-nya tidak akan disetujui. Maka oleh karena itu kami sampaikan terus Pak Kepala Bapeda ketika musren antar kecamatan. Ini kita kira begitu, ini potretnya. Teman-teman yang punya dapil, harapan saya pokirnya juga bisa diarahkan seperti ini. Ini petanya kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah penyederhanaan birokrasi agar cepat merespon perubahan yang sangat dinamis dengan tindakan yang cepat. Alhamdulillah kita sudah punya mall pelayanan publik, tapi terus akan kita evaluasi. Keluhan yang paling banyak Pak Kepala Bapeda di medsos dan lain adalah terlambatnya pencetakan KTP dan KK. Kita dimaki-maki di medsos. Katanya kalau bayar 300.000 cepat, saya selalu cari siapa yang bayar dan seterusnya. Alhamdulillah ini kementerian baru sekarang stok belangko KTP sudah cukup nih. Sudah lengkap, sudah selesai. Jadi insya Allah sudah tidak ada keluhan karena luar biasa percepatan Menteri Dalam Negeri yang baru untuk menyiapkan. Cuman kita ada PR. Kemarin kita kumpulkan pilar-pilar sosial dan kita kumpulkan UGD kemiskinan. Pak Yayan, apa namanya kemarin kita? Satgas Pemburu Penanggulangan Kemiskinan. Mana PLT Pak Lukman? Nah, terima kasih, semangat. Mak kalau di PLT semangat gini Bang ini. Jadi saya ini harusnya saya PLT terus Pak, karena PLT ini larinya kenceng Pak. Kan setelah dihidupin, makanya saya nggak definitifkan dulu. Nah, ya kinerjanya kalau oke. Jadi ini kemarin pilar-pilar sosial sudah kumpul Pak. Akhirnya kita ini kemarin kita kumpulin Pusdatin. Saya ini kadang ada kepala desa konferensi pers yang menyatakan kenapa orang kaya di tempat kami masih dapat bantuan kemiskinan. Padahal ini urusannya tinggal desa membuat berita acara siapa yang sudah kaya dan miskin untuk ditandatangani untuk dikeluarkan dari jatah itu. Tapi meskipun mereka tanda tangan, kalau pusdatinnya nggak berubah nggak bisa, maka pusdatinnya kita undang kemarin Pak. Nah tapi kemarin kita ada target NIK Pak Yayan harus selesai bulan ini. Bulan Maret. Ada berapa yang belum punya NIK orang miskin? 70.000. Ada 70.000 orang miskin belum punya NIK. Inilah PR kita. Saya sudah minta Pak Ustadi, tolong mana Pak Juang, mana Pak Juang? Pak Juang ini ya, lebih segar karena istrinya punya usaha minuman jamu apa namanya? Ya, jamu herbal. Nah, saya udah bilang Pak Juang perlu kendaraan apa? 70.000 bulan Maret ini NIK harus selesai untuk penduduk miskin. Karena kalau NIK-nya nggak selesai akan di-delete, berat nanti mereka tidak mendapatkan bantuan. Gitu nggak Pak Kepala BPS ya? Nah, saya minta Pak Dinas Sosial, saya minta ini di Gerpol, Pak Juang kalau perlu siang malam Pak Juang ya. Sekarang tinggal berapa kira-kira Pak Juang NIK-nya untuk penduduk miskin? Ya nanti saya minta diberesin. Kira-kira yang meninggal dunia dari 70.000 itu berapa? 30% ya. Mari kita hitung kurang lebih 18.000 meninggal dunia. Masa orang tua terus masih punya bantuan padahal orangnya udah mati, yang terima anak, ponakan, istri dan seterusnya. Oleh karena itu mohon maaf nanti kalau ini kita perbaiki. Jadi memang berat Pak Kepala Bapeda, ini mesti detail arahan Ibu Gubernur ini mesti kita beresin. Saya yakin Jawa Timur sebenarnya tidak setinggi ini kemiskinannya. Kalau NIK semua kita beresin, yang meninggal tadi di-delete. Ini misalnya yang meninggal masih ada terus di Probolinggo ada terus katanya. Kalau di-delete nggak boleh gitu. Jadi akhirnya miskin Jawa Timur tinggi, padahal mestinya sudah turun. Nah karena menyangkut anggota tim sukses katanya kira-kira gitu, jadi nggak boleh di-delete. Ini repot, di satu sisi tim sukses, tapi di sisi lain kalau nggak di-delete kemiskinan Jawa Timur tinggi terus. Nah saya yakin ini, saya kemarin bisik ke Boy Pak, kalau yang meninggal di-delete ini Jawa Timur saya kira kemiskinannya bisa lebih turun. Ini buktinya Banyuwangi 30%-an Pak. Nanti kita beresin, mudah-mudahan nanti selesai kami lapor ke Pak Kepala Bapeda. Gitu ya Pak Juang ya, masih sanggup ya Pak Juang ya? Oke.
Jadi orang-orang nganggep wah enak ya di dinas kependudukan tinggal tanda tangan duduk. Oh bukan enak, saya target mereka. Jadi semua ini saya target Pak. Yang nggak sanggup, yang udah magep-magep bisa ngadep saya. Pak izin Pak, saya mau keluar kota. Kira-kira gitu. Itu cara untuk membuka nafasnya supaya lebih panjang kira-kira. Atau yang kedua berdoa, kapan Pak Bupati dinas luar kota? Gitu. Jadi saya ini Pak, kalau dinas luar kota itu banyak diamini oleh teman-teman. Jadi ajudan saya ditanya kapan Pak Anas keluar kota, jadi doanya saya di keluar kota terus. Apalagi Sabtu Minggu Bibin berdoa, saya di luar kota terus kira-kira. Nah Bapak sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan tadi. Yang berikutnya adalah penyederhanaan regulasi. Nah Bapak sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan tadi. Yang berikutnya adalah penyederhanaan regulasi. Memang regulasi ini, Omnibus Law ini membuat energi kita sekarang mesti belajar banyak. Kalau Omnibus Law jalan yang beda dengan yang terhormat, Pulau Tabuan nanti nggak perlu IPPT, nggak perlu izin. Zona tata ruangnya oke, langsung jalan. Kita sekarang harus izin. Nah, kalau 6 bulan, makanya lebih bagus kalau memang ini Pulau Tabuan sekarang masih pro kontra, ya kita pending sementara. Begitu 6 bulan Omnibus Law selesai, nggak perlu izin semuanya itu. Malah udah cepat sekali kira-kira gitu. Nah, jadi ini kan targetnya beberapa bulan Omnibus Law yang terkait dengan yang kontroversi kan soal lapangan soal berburu kan. Yang lain kayaknya akan dipercepat termasuk investasi. Jadi Pak Kajari kalau investasi nanti jalan, maka kayak Pulau Tabuan nggak perlu izin ABCD Pak Kajari. Begitu perdanya aja sonanya langsung jalan. Nah, sekarang kan masih ada demo-demo Pak Kajari. Nah, demo kita ajak dialog, walk out. Saya bilang itu. Insya Allah nggak ada demonstran diterima pendopo, dikasih kopi, dikasih makan, insya Allah nggak ada tempat lain. Nah sudah gitu masih walk out di luar, beda lagi kira-kira. Jadi di Banyuwangi memang harus sabar, sabarnya harus double kira-kira gitu. Kalau mau bunyi kita sudah sabar kira-kira gitu. Nah Pak sekalian saya hormati, mudah-mudahan nanti ini jalan dan kita sudah jelaskan tidak ada tata ruang yang yang kita langgar. Tadinya Pak Kepala Bapeda, saya ini ingin dapat catatan hat-trick di nasional bahwa di Januari tidak ada yang membukukan investasi asing nasional. Maksud saya begitu. Ternyata salah tanggap di daerah. Pak Anas ini kecepatan nggak ngasih tahu. Padahal maksud saya supaya kita ini hat-trick, kita dapat insentif. Nah, ternyata lambat juga. Kira-kira. Padahal ini kan di awal tahun Pak, investasi asing masuk. Ternyata sekarang belum landing karena banyak pertanyaan harus dijawab. Bahkan itu pun saya akan diinterpelasi oleh Dewan. Bingung misalnya. Maksudnya investasi cepat malah diinterpelasi. Wis gak usah investasi yang kadung gigi ya bilang gitu. Nah jadi repot, kita mau percepat malah ada interpelasi. Nah inilah saya kira, jadi sebenarnya program prioritas presiden ini kita terjemahkan dengan cepat, tapi ternyata kecepatan ini menimbulkan masalah di daerah. Inilah yang saya kadang harus menjelaskan. Nah kalau setiap investasi harus menjelaskan, tentu ini tantangan buat pemimpin ke depan, tidak akan berani ambil keputusan. Ngapain kita capek-capek bawa investor dari luar kalau akhirnya harus ada interpelasi, ada demo, mending nggak usah investasi, biasa-biasa aja, akhirnya begitu. Karena kita mau maju ternyata ada pertanyaan yang cukup dalam. Yang berikutnya adalah transformasi ekonomi. Defisit neraca perdagangan terjadi sebab impor lebih besar dari ekspor, terutama dari berkaitan dengan energi dan bahan baku. Impor minyak saat ini 700 sampai 800 ribu barrel per hari. Arahan Bapak Presiden, daerah akan membantu transformasi ekonomi ini, mempermudah perizinan, mempermudah perizinan dan pembebasan lahan untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kita sudah ingin lakukan ini, tapi ternyata Pak Kajari, Pak Kepala Pengadilan mendefinisikan, menerjemahkan ini Pak Kepala Bapeda nggak mudah, nggak semuanya paham. Kita dianggap kecepatan, nggak ngajak ngomong aja orang bisa tersinggung. Ini repotnya di sini. Nah kalau kita ini main tersinggung, investasi pasti tersandera, tidak bisa masuk. Akhirnya orang tinggal pilih, mau menyenangkan semua orang tapi investasi tidak masuk, atau kira-kira ya agak cepat tapi ada yang kurang-kurang sedikit kira-kira. Nah percepatan pembangunan ekonomi di kawasan lintas selatan, saya tidak ingin bahas ini karena Bapak nanti harapan saya termasuk Perpres nomor 80. Nanti Pak Kepala Bapeda akan menyampaikan, saya tidak akan singgung ini. Ibu sekalian saya hormati, terkait exit tol menuju bandara, Pak Kepala Bapeda kami sudah usulkan Pak Kepala Bapeda supaya tidak ada potensial loss seperti di Malang. Di Malang kan macet Pak, mau masuk udah 2 jam. Kami sudah susulkan ulang Pak Kepala Bapeda, jika nanti Pak Kepala Bapeda nanti juga membantu meneruskan kami supaya tol tidak hanya di Ketapang Pak Kepala Bapeda, karena kesini bisa macet Pak, kayak di Malang nanti kalau keluar. Maka kita minta sampai Progo Jambi sampai ke Singojuru di dapilnya Pak Salim. Kira-kira gitu nanti di sana, sehingga dengan begitu ke bandaranya pun nanti bisa jalan.
Ini Pak Kepala Bapeda supaya, dan kita sudah usulkan mohon nanti bisa dibantu jika ada pertanyaan. Matur nuwun. Yang berikutnya adalah Geopark Nasional Banyuwangi. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Kita sudah diskusi terus kemarin, yang semula Geopark Bondowoso sudah dilebarkan. Salah ketik insya Allah itu Pak. Karena di Bondowoso belum ada persiapan. Kita Presiden Geopark Nasional sudah datang semuanya. Alhamdulillah di sini. Matur nuwun Pak Kepala Bapeda. Masyarakat pola hidup sehat melalui Germas. Ini tentu menjadi target kita ke depan. Mengantisipasi musim pancaroba, merebaknya virus dan lain sebagainya termasuk corona, menjadi diperlukan menjaga kondisi tubuh dengan Germas. Germas ini kepala puskesmas mana? Kepala puskesmas, Pak Camat dan seterusnya. Harapan saya kampanye ini jalan, ya, di masjid-masjid kalau ada acara harapan saya ini bisa dijalankan. Beberapa langkah gerakan masyarakat sehat, melakukan aktivitas fisik. Kemarin kita sudah mulai lomba gala voli gala desa. Ini target kita adalah bagaimana Pak Kepala Bapeda, ini ada lomba voli antar RT RW setiap hari. Ini sudah kita launching lewat pakai video call kemarin. Ini semua desa sekarang saya minta mempersiapkan ini. Minimal dari sini orang kumpul tidak hanya ketika istighosa, tidak hanya kumpul ketika tetangganya meninggal lewat tahlilan maupun sholawatan, tapi kumpul ketika olahraga. Sehingga ketika olahraga ini bagus ini di desa apa kemarin? Bagus, bagus nih, ada RTH desanya, ada warung-warung kanan kirinya, dari penataan yang semula di pinggir sungai. Ini saya kira contoh bagus. Tepuk tangan buat desa Bagurjo. Ini di desa, di RTH-nya desa ini ada lomba voli. Tapi saya minta setiap sebelum lomba voli ada santunan yatim sama sholawatan. Sehingga dengan demikian harapan saya bisa sehat sehingga masyarakatnya juga bisa tumbuh kembangnya dengan baik. Yang berikutnya Ibu sekalian saya hormati, terkait dengan Pulau Tabuan tadi sudah saya sampaikan, saya kira tidak perlu dibahas lagi, regulasinya jelas, tidak ada satupun regulasi yang kita langgar. DID-nya dibiayai oleh Kementerian KKP, saya kira tidak benar kalau Kementerian KKP tata ruangnya itu hanya untuk konservasi, tapi adalah untuk terkait dengan wisata. Tapi bahwa bagiannya adalah konservasi, iya. Saya kemarin sampaikan Pak Kepala Bapeda, teman-teman ada yang memprotes dianggap kebijakan kami salah. Tentu di akhir periode menjabat kami tidak ingin mempertaruhkan gara-gara Pulau Tabuan melanggar tata ruang kita dipenjara 8 tahun. Karena kalau melanggar tata ruang penjaranya lebih dari 5 tahun. Nah ini saya kira udah jelas. Ini kemarin udah kita jelasin kepada yang berimu semua, kita jelasin di pendopo. Ini konsep dan arahan pengembangan produk wisatanya, semua clear. Next, coba digeser lagi. Barangkali kemarin ada yang belum tahu. Ini adalah konsep dan arah pengembangan akomodasi fasilitas pengunjung pariwisata. Ini jelas clear. DID-nya coba yang DID dari Kementerian KKP, karena untuk membuat DID-nya ini anggarannya dari Kementerian KKP. Ini detail engineering design yang biayai awan ini dari Kementerian KKP. Jadi nggak benar kalau kita membuat perencanaan melangkahi keputusan kementerian. Inilah yang biayai adalah dari Kementerian KKP. Ini desainnya kayak begini. Ya, detail desain engineeringnya kayak begini. Kenapa di luar? Oh, kalau di luar merusak terumbu karang, kan nanti ada proses penggantian. Ini detail engineeringnya. Ini yang dihasilkan dari yang di Bapeda ya. Ya, zaman Pak Agus. Next, sekalian yang saya hormati, geser lagi Bu. Ini nanti desainnya kayak begini. Bisa digeser lagi ya, ada lagi gambarnya, ada lagi. Baik, nah Bapak sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan Pulau Tabuan. Yang berikutnya adalah kalau Pantura sudah penuh dengan kawasan industri, maka Pansela diarahkan pada pengembangan ekonomi berupa wisata alam atau ekowisata. Kemarin Ibu Gubernur sudah memberikan arahan dan Pak Kepala Bapeda juga menyampaikan. Bahkan Pak Kepala Bapeda sudah susur lintas selatan ya. Sehingga dengan begitu, kenapa di lintas selatan kita sudah siapkan ada kakao dan seterusnya, karena banyak kabupaten di selatan belum menyiapkan ketika lintas selatan nanti jadi. Insya Allah kalau lintas selatan jadi, Banyuwangi termasuk yang paling siap karena beberapa destinasi secara bertahap sudah disiapkan oleh masyarakat termasuk di Glenmore dan di Kalibaru. Intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir pada beberapa titik lokasi. Untuk menjadi perhatian di beberapa titik kemarin banjir Ahmad Yani, depan Pemda, Gajah Mada, utara lampu merah, Jalan Adi Sucipto, PADM dan seterusnya.
Ini tapi tidak sampai 1 jam sudah surut. Ini anggota dewan yang terhormat, di pinggir pantai ini banyak tanah kosong dikaplingin sekarang. Nah akhirnya apa? Tanah air ini nggak bisa ngalir. Yang di Karangrejo ke sana itu kan datarannya rendah, Pak Muji, ya toh? Diizinkan perumahan nggak boleh, pinter dikapling sama orang. Begitu dikapling di timbun tinggi, akhirnya air nggak bisa ngalir lancar, Pak Kepala Bapeda. Biasa kontur tanah kita ini di kota agak turun, sehingga ketika curah hujan tinggi airnya tidak bisa lancar dan naik. Nah ini memang susah untuk mengendalikan lahan-lahan yang bawah sana karena terlanjur dibangun-bangun perumahan-perumahan baru dan harganya cukup signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami perlambatan dari 5,85 2018 menjadi 5,5 di 2019. Walaupun mengalami perlambatan dan ini terjadi karena tren global, tetapi pada sektor PDRB ADHK mengalami tren positif dari 52,31 miliar di tahun 2012 menjadi 55,279 miliar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,66 dan 5,75%. Nah, Ibu dan saya hormati, pada tahun 2019 IPM Banyuwangi mencapai 70,60 atau meningkat sebesar 0,54%. BI kemarin ketika di Jawa Timur menyampaikan bahwa kita dan Malang termasuk petanya hijau. Jadi Banyuwangi termasuk petanya hijau sehingga petanya pertumbuhannya dianggap bagus. Nah, kemiskinan di Banyuwangi sekarang kita sudah turun dari 20 ke 7,52%. Tingkat kemiskinan kecamatan kemarin sudah kita jelaskan. Harapan saya ini menjadi prioritas kita. Coba prioritas penduduk miskin per kecamatan saya minta dibuka. Nah, ini saya minta nanti menjadi pendekatan penanganannya lebih signifikan. Misalnya kita lihat di situ, mana yang paling tinggi kemiskinannya? Kalibaru, mana lagi? Ya, ini ke depan akan menjadi target-target kita. Teman-teman, alhamdulillah ini dapilnya lengkap yang datang. Harapan saya ini menjadi prioritas kita. Kira-kira begitu. Pemprov Banyuwangi terus berupaya melakukan validasi data penduduk miskin. Nah, mudah-mudahan setelah validasi nanti ini akan berkurangnya signifikan. Selama ini problem penanganan kemiskinan salah satunya adalah masalah validasi data, sehingga sebagian bantuan sosial pun menjadi kurang tepat sasaran. Ini Pak Kepala Bapeda, bantuan dari provinsi kan sudah banyak ini, dari pusat juga banyak Pak Kajari, Pak Kepala Pangdilan, tapi nggak bisa tepat sasaran sehingga daya ungkitnya rendah. Mudah-mudahan nanti dengan dengan target yang baru ini, harapan saya ketepatan sasarannya Pak Yayan bisa lebih tinggi. Saya ingin masuk ke mekanisasi. Kemarin Ibu Gubernur sudah menyampaikan berkali-kali. Ini tantangan pengangguran terbuka kita ini di depan kita ini semakin lebar. Bukan semata-mata karena ekonomi tidak tumbuh. Sekarang tuh Al-Sintan, Pak Arief mana Pak Arief? Al-Sintan ini setahun Banyuwangi dapat berapa dari pusat Pak Arief? Rata-rata 100. Nah, Ibu Hovifah kemarin menyampaikan ada sebuah perusahaan itu akan menambah satu mesin. Kalau ditambah satu mesin itu mengurangi 1.500 pekerja. Bayangkan, ada perusahaan di Jawa Timur, Ibu Hovifah sekarang melobi Ibu Gubernur supaya tidak nambah mesin. Kenapa? Dia pusing juga ngadepin pekerja ini di Indonesia. Karena pekerja setiap tahun demo supaya UMK-nya naik. Padahal profitnya perusahaan belum tentu setiap tahun naik. Inilah yang dihadapi Vietnam dengan kita sangat berbeda. Di Vietnam tidak ada organisasi buruh yang sangat kuat yang menentukan nilai UMK. Nah di sini sekarang setiap tahun UMK-nya naik. Maka yang terjadi sekarang, kata Ibu Gubernur kemarin, beberapa perusahaan tidak lagi di Jawa Timur, pindah ke Jawa Tengah. Kenapa? Karena Jawa Timur UMK-nya tinggi. Begitu juga perusahaan di Sukabumi dan Jawa Barat, sekarang mereka pindah. Karena apa? Di Jawa Barat UMK-nya tinggi dan seterusnya. Nah, kalau Banyuwangi nanti UMK-nya naik terus, sangat mungkin ini akan mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, begitu juga pertanian. Dulu 1 hektar mungkin yang kerja bisa 10 orang. Tapi dengan bantuan sekarang dari pusat, sekarang orang matun kadang sudah nggak pakai tenaga. Sekarang semua mesin. Nah, mekanisasi inilah yang menjadi tantangan kita. Bagaimana meningkatkan industri pertanian ini yang saya masih pusing dan diskusi terus untuk mencari solusi. Ketemu solusi ini, ketembak ini lagi. Akhirnya ini menjadi tantangan buat kita. Oleh karena itu maka industri pertanian ini akan menjadi tantangan kita semua untuk kita tingkatkan. Di satu sisi meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain lapangan pekerjaan juga tidak tergusur oleh mekanisasi. Sekarang yang motong apa namanya Pak Rik?
Nggak ada orang gampung pakai mesin apa Pak? Apa? Iya, komben. Jadi sekarang orang nggak ada lagi gampung karena sudah pakai Komben. pakai komben. Akhirnya tenaganya tidak banyak diserap. Nah inilah tantangan buat kita semua, daerah yang sangat luas. Saya minta peta 3 kabupaten di Jawa mana? 5 kabupaten, 7 kabupaten di mana? Ya, di Jawa Timur. Banyuwangi ini luasnya 5.800 km. Jadi kira-kira sama dengan Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan. Nah, di 5 kabupaten ini kepala daerahnya, di 7 kabupaten ini, kota ini ada 7 kepala daerah. Anggarannya hampir berapa triliun kemarin? 13 triliun. Ada fotonya? Oke. Jadi kata operatornya Bapak ini kecepatan. Saya ini yang cepat atau operatornya yang lambat, ini tergantung sudut pandang. Kayaknya TPP-nya belum cair ini. Iya, belum ya, belum ya. Iya. Nah, ada. Kalau nggak apa-apa, saya lanjutkan ini aja dulu, data ini aja dulu. Yang berikutnya adalah jumlah kasus kematian ibu bayi saya nggak harus bahas. Saya minta Pak Yayan dipertajam berbasis kecamatan nanti Pak Yayan. Saya minta camat yang belum mempertajam ini, saya minta dipertajam lagi. Ya Pak Yayan ya. Persentase balita stunting 2019 8,1%. Coba digeser yang data stunting. Ini Bapak sekalian, anggota dewan yang terhormat, data kami sudah kami petakan per kecamatan sehingga landing programnya harapan kami bisa lebih jelas. Pak Camat, saya minta jangan hanya mengusulkan jalan rusak, tapi tolong usulkan program untuk ini. Kalau mengikuti musren, Pak Kepala Babda, nggak ada yang usulkan ini nih Pak Kepala Babda, usulannya paving terus sama jalan. Stunting nggak ada yang usulin. Nah maka atas arahan Ibu Gubernur dan arahan Pak Mendagri ini harus kita paksa anggaran ini karena ini menjadi kewajiban, kan gitu Pak Mendagri kemarin arahan kepada kita. Maka tolong Pak Camat yang belum anggarannya signifikan, begitu juga Pak Rio, mana Pak Rio, BPM, kemudian mana BPM, Pak Kus, mana Pak Kus, di mana Pak Kus? Oh, sekretaris. Lo harus ada dong, nggak boleh. Nanti Janu kita jelasin. Nah, ini saya minta BPM, begitu juga apa namanya Pemdes. Saya absen satu-satu loh nanti ini, gitu. Nah, ini penting supaya arahnya nanti sama. Nanti izin luar kota Pak Musi jangan dikasihkan kalau waktunya apa namanya misre. Problemnya sudah jalan baru izin ini. Nah gitu ya. Nah nanti saya kira sudah jelas ya Pak Camat, saya minta ini dilihat programnya belum masuk karena ini kewajiban dari kita dan juga pemerintah pusat. Pertanian produktivitas padi tabel 12 terdapat 12 kecamatan dengan produktivitas di bawah rata-rata kabupaten. Saya harus bahas ini nanti saya minta ini kita atasi bersama-sama. Nah ini kita lihat Bapak sekalian, anggota dewan yang terhormat, luasan Banyuwangi itu luas sekali, sama dengan Kabupaten Ngawi, Magetan, Madiun Kota, Ponorogo, Pacitan. Padahal untuk kabupaten yang seluas Banyuwangi ini anggarannya hampir 12 triliun. Banyuwangi anggarannya hanya 3 triliun. Panjang kita 3.200 km. Maka kalau dilihat dari peta ini anggota dewan yang terhormat Bapak sekalian, berapapun anggaran kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan pembangunan jalan secara tuntas. Maka mohon maaf kalau di utara kita bangun, yang tengah nanemin pohon pisang. Apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Coba nanti ini seminggu lagi Pak Muji pasti ada yang tanam pisang lagi. Karena air ngembung kena sikat apa namanya? Kendaraan pasti akan lubang, maka Pak Muji sebulan lagi insya Allah ada yang nanam pisang lagi. Kira-kira gitu. Nah itu ya gimana? Nah di Muantali ya anggaran kita nggak cukup. Yang lain ini 7 kepala daerah anggarannya 13 triliun, Banyuwangi cuma 3 triliun. Maka kita butuhkan strategi. Maka Bapeda asisten pusing kepalanya kalau pas musren gini Pak Kepala Pengadilan, mana yang penting? Kata Bu Buni, dapil saya ini penting ini. Wah.
Kata Pak Sugira, oh sini penting mas, karena ini support pertaniannya tinggi. Nah, semua penting kira-kira gitu. Nah, sehingga dengan begitu ini harus berbagi. Mudah-mudahan ini semua bisa kita jalankan ke depan dengan baik. Kita lihat persentase jalan rusak, ini kita petakan semua. Jadi memang jalan kita belum semua mulus karena anggaran kita seperti ini. Kita lihat ya, ini Bapak sekalian, harapan saya bisa dilihat. Jadi kalau nanti teman anggota Dewan studi banding ke Tulungagung, jangan disamakan dengan Tulungagung. Tulungagung penduduknya sedikit, nggak luas, anggarannya cukup. Jadi kalau insentif dewannya tinggi karena bilangan pembagi rakyatnya tidak banyak, kira-kira gitu. Nah di sini rakyatnya banyak, jalannya panjang. Ini kita lihat ya, persentase jalan rusak. Nah, para rektor dan sekalian, saya lihat ada rektor Ibrahimi, ada teman-teman dari Untak dan seterusnya. Inilah peta yang kita sudah petakan. Berapa persen jalan yang rusak dan berapa persen jalan yang bagus. Nah, mudah-mudahan nanti secara bertahap kita akan bisa atasi. Fokus penanganan kondisi dengan persentase jalan rusak berat sesuai dengan SK jalan. Pavingisasi jalan lingkungan ke depan akan terus kita tingkatkan. Pelebaran jalan menggunakan metode cor beton juga akan kita tingkatkan seiring dengan tingkat kepadatan lalu lintas kita. Intervensi aktivitas pilar-pilar sosial seperti Satgas PK, PKH, TRKSK, pekerja sosial masyarakat desa, menggandeng Basnas dan optimalisasi serta peran swasta penggunaan DD, ADD dalam penanggulangan kemiskinan. Pak Kepala Desa, harapan saya yang data-data kemiskinan dan lain-lain nanti menjadi fokus peran Kepala Desa, Puskesmas dan lain-lain. Update database kemiskinan Banyuwangi yang disinergikan dengan database data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial RI ke depan akan ini terus menjadi prioritas kita. Keberlanjutan sustainability pembangunan Banyuwangi. Banyuwangi telah bermetamorfose menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan keberadaannya di level nasional dan internasional dengan berbagai penghargaan. Harapan kita ke depan, saya tidak ingin bacakan, kalau saya bacakan penghargaan ini panjang. Tapi sustainability development ini akan menjadi pilihan Banyuwangi, Pak Kepala Bapeda. Kita sudah menuju cagar biosfer dunia. Sekarang kita akan menuju apa yang disebut dengan geopark dunia. Dan yang terakhir karbon apa tadi? Bu Husnul, yang dalam terdekat kita target kita apa namanya, program apa? Apa? Ya, carbon green yang akan dihitung dengan teori dari Jerman. Ini kalau jadi maka yang pertama, yang kedua di dunia daerah yang dihitung karbonnya dan kita dapat insentif setelah Australia. Mudah-mudahan nanti ini bisa jalan. SK-nya sudah selesai Pak Muji ya. Mudah-mudahan beberapa hari ini sudah kita bisa bereskan. Tahun 2020 dan perencanaan tahun 2021 adalah tahun transisi, harus disiapkan strategi dan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan mempertahankan capaian Banyuwangi selama ini dengan 5 pilar pembangunan. Konservasi alam dalam upaya ekoturism, pemberdayaan sosial kemasyarakatan, peningkatan pertumbuhan dan pengurangan disparitas, toleransi kebinekaan yang menjadi basis pembangunan, strategi gotong royong dalam pembangunan. Ini adalah tahun 2020 dalam perencanaan menuju 2021. Ini saya kira ini mudah dipahami, yang punya HP tinggal difoto, inilah target kita. Jadi SDM ini menjadi prioritas kita di 2021. Kalau SDM maka kuncinya kesehatan dan pendidikan. Dan bukan hanya di sektor pendidikan formal, tapi sektor informal termasuk hulu dan hilir. SDM di sini termasuk SDM yang berkarakter, berarti pendidikan keagamaan akan menjadi perhatian yang melahirkan karakter bagi siswa dan anak kita jauh lebih bagus di masa akan datang. Optimalisasi peran pemerintah sebagai fasilitator penguatan SDM, menumbuhkan inovasi dari bawah bottom up, menggeser paradigma pemerintahan kabupaten sebagai penggerak tetapi masyarakat yang menjadi sumbu utama bergeraknya pembangunan. People centric development, sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator, sebagaimana Bali yang tumbuh berkembang pariwisatanya dengan basis masyarakat adat. Di Bali itu enak, Pemdanya nggak usah bikin festival, pariwisatanya sudah hidup. Nah insya Allah ke depan festival ini lama-lama kira-kira bertahun lagi nggak perlu ada karena swastanya sudah jalan. Untuk mengerek ini tentu kita perlu untuk membuat hal-hal seperti ini. Inovasi masyarakat, wisata kampung ikan contoh yang kemarin kita datang ke tempat itu mulai tumbuh, dan harapan saya ke depan model-model seperti ini akan bisa berjalan dan bisa tumbuh di beberapa tempat. Sekedar ketahui bahwa anggaran pendidikan kita ini untuk 2021 Pak Yayan ya, Pak Ustadz ya,
Total pendidikan kita tahun depan adalah 312 miliar, untuk kesehatan 121 miliar, pertanian 173 miliar, infrastruktur 603 miliar. Jadi kalau orang minta jalan, tidak mungkin semuanya kita bangun jalan, karena ada sektor kesehatan juga yang harus kita perbaiki. Pendidikan paling tinggi, kira-kira begitu. Ini di luar dana dari dana transfer. Ingat, dalam statistik DPR Kabupaten Kota se-Jawa Timur, anggaran pendidikan kita paling tinggi di antara kabupaten kota di luar dana transfer. Sehingga dengan demikian target kami ke depan SDM kita terus semakin baik. Nah, Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, program ini semua tidak akan jalan jika kerukunan, kebersamaan, ketenangan daerah tidak terjaga. Oleh karena itu kita sangat berharap di tahun politik ini ke depan tidak ada kegaduhan, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu komunikasi antar elemen, antar masyarakat ini terus akan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang menjadi jauh lebih giat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Strategi pengembangan kebudayaan, kemarin saya sudah ketemu ASKAP, Bapak sekalian, anggota Dewan yang terhormat. Saya minta kepada ASKAP, kantor-kantor desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan rakyat, tidak hanya menjadi smart kampung yang seperti kemarin ada 14 kriteria. Kami berharap desa-desa ke depan menjadi pusat-pusat kebudayaan. Sehingga dengan begitu Pak Kepala Bapeda Jawa Timur, kami mencanangkan beberapa desa yang aktivitasnya sudah bagus dari sisi kebudayaan, kita upgrade namanya balai desa, bukan hanya menjadi balai desa, tapi nanti menjadi balai budaya. Sehingga kegiatan-kegiatan kebudayaan ini akan bisa mensinergikan program-program yang lain. Saya kira puskesmas kemarin ada keluhan juga, Pak, ruang pertemuan kami kecil Pak Bupati. Kami pertemuan-pertemuan repot, kecamatan juga sama. Kalau bisa yang kecil-kecil bisa menggunakan balai-balai desa dan balai-balai kecamatan. Karena kalau usulannya membangun gedung, duit kita tidak akan pernah cukup membangun ruang-ruang pertemuan. Sehingga dengan demikian harapan saya, kalau kekurangan ruang jangan usulannya membangun aula. Aula kita banyak yang kosong di tempat lain, itu bisa ditempati oleh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan secara runtut terkait dengan Musrenbangkap pagi ini. Terima kasih kepada Ibu sekalian, terima kasih kepada perbankan. Mudah-mudahan ke depan program kita bisa kita sinergikan. Dan Pak Kepala Bapeda, saya mohon waktu Pak Kepala Bapeda untuk memberikan arahan atau pesan-pesan Pak Gubernur atau pesan khusus dari Pak Kepala Bapeda. Pak Kepala Bapeda ini baru masih segar, baru berapa bulan Pak Kepala Bapeda? 2 bulan. Nah, saya sudah minta beliau rapat-rapat, jangan lagi di Malang, macet di sana. Nah, rapat di Banyuwangi saja. Dan terima kasih beberapa rapat-rapat sudah di Banyuwangi. Ini memang beberapa rapat Pak Kepala Bapeda karena isu ini beberapa sempat di cancel, tapi beberapa dari Bali ada yang dipindah ke sini. Termasuk hari ini SKK Migas se-Indonesia rapat di Banyuwangi. Nanti beberapa rapat di Jakarta sudah rapat. Karena tiket juga murah sekarang. Tiket berapa sekarang? 600.000, tadinya 1,2, sekarang 600.000. Nah, bahkan kemarin ke Korea Selatan tiketnya 200.000. Nah, tapi tetap nggak mau karena takut kena corona. Tiket ke Korea Selatan 200.000 sekarang. Lo ke Singapura tiket 400.000. Siapa mau ke Singapura? Nah, nggak ada juga mau rombongan kan? Jadi sehat ternyata lebih mahal. Jadi ke Korea 200.000, kita lihat di apa namanya di Traveloka pakai Air Asia 200.000 Pak Kepala Pengadilan. Kamu liburan sama staf sekarang. Tapi nggak ada juga yang berani. Saya kemarin naik pesawat Garuda, penumpangnya cuma berapa? Bahkan kemarin saya dapat kabar dari Garuda yang penerbangan ke Thailand sampai ke Vietnam itu penumpangnya cuma 12 orang. Bayangkan, jadi penerbangan ini sekarang sedang berat-beratnya. Saya kira ini saja, terima kasih, ngampun berikan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.